Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlin Ceina dengan NIM 18071023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode Advice Organizer. Sebelum saya menjelaskan pengertian dan fungsi metode Advice Organizer, saya terlebih dahulu akan menjelaskan yang menjadi latar belakang dari makalah saya ini, yaitu ilmu kimia banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa ilmu kimia merupakan pelajaran yang sulit dipahami dan juga kurang diminati oleh kalangan pelajar. Mengapa hal tersebut terjadi? Kita bisa lihat dari 3 permasalahan tentang kesulitan mempelajari kimia. Permasalahan itu tidak hanya terjadi di kalangan siswa, tetapi terjadi juga di kalangan guru maupun pendapat para ahli. Yang pertama, para ahli mengatakan karakteristik materi kimia yang bersifat abstrak. Yang kedua, menurut para guru, tidak menerapkan pendekatan dan metode yang tepat. Yang ketiga, terjadi pada siswa tidak memahami materi dengan baik dan tidak menerapkan rumus dalam perhitungan. Solusi yang kita bisa ambil dari permasalahan ini, sebagai seorang pengajar, tentunya harus menguasai metode atau cara ketika proses pembelajaran terjadi di dalam kelas yang membuat siswa tidak merasa bosan selama pembelajaran terjadi di dalam kelas. Salah satu metode yang bisa digunakan yaitu metode Advice Organizer. Apa itu metode Advice Organizer? Advice Organizer adalah sebuah informasi yang disajikan sebelum pembelajaran dimulai, yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun dan menafsirkan informasi baru. Advice Organizer juga sangat berguna dalam proses transfer pengetahuan, baik itu antara guru dan antara guru dan siswanya. Dan model Advice Organizer ini pertama kali dikemukakan oleh Ausubel pada tahun 1960. Yang berikutnya, langkah-langkah penerapan Advice Organizer meliputi 3 tahap. Yang pertama teori, yang kedua diskusi, dan yang ketiga presentasi. Tahap teori ini meliputi 3 bagian, yaitu guru membangkitkan perhatian peserta didik, yang kedua, guru memperjelas materi, dan yang ketiga, guru menyajikan materi pembelajaran. Tahap diskusi terdiri atas 1 bagian, guru memberikan tugas untuk berdiskusi kepada peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah dibagikan sebelum diskusi ini terjadi. Yang ketiga yaitu tahap presentasi, di mana di sini guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Advice Organizer ini. Yang pertama, kelebihannya, siswa dapat berinteraksi dengan memecahkan masalah untuk menemukan konsep-konsep yang dikembangkan. Yang kedua, dapat membangkitkan perolehan materi akademik dan keterampilan sosial media. Yang ketiga, dapat mendorong siswa untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Di sini membantu siswa semakin aktif selama proses pembelajaran terjadi di dalam kelas. Yang keempat, menambah kompetensi siswa dalam kelas. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, dapat melatih siswa meningkatkan keterampilan berpikir siswa baik individu maupun kelompok. Adapun kekurangan dari Advice Organizer ini meliputi 2 bagian, yaitu dibutuhkan kontrol yang intensif dari guru sehingga bila siswa terlalu banyak proses pembelajaran kurang efektif. Yang kedua, harus ada kerjasama aktif antara guru dan peserta didik. Baiklah, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa metode Advice Organizer merupakan
Suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada dan berfungsi untuk memperkuat struktur kognitif dan menambah daya ingat informasi baru. Ada 3 langkah dalam penerapan advanced organizer, yaitu teori, diskusi, dan presentasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.